Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa tidak masalah jika Lautaro Martinez tidak dapat menemukan cara untuk mencetak gol. Inter tampaknya telah berhasil mengatasi hambatan yang menjadi ciri khas mereka dalam masa sulit kapten mereka seperti dalam beberapa musim terakhir, dan kemarin saat melawan Roma, hal ini semakin terlihat. Simone Inzaghi menikmati hasil kerja sehari-harinya di Appiano Gentile yang telah menghasilkan serangan terbaik di Serie A sejauh ini dengan mencetak 55 gol dan hanya kebobolan 12 gol. Dilansir FC Internews, tindakan kasar yang dilakukan Francesco Acerbi sebagai respon terhadap nyanyian buruk dari fans Roma tidak luput dari perhatian. Jaksa Federal Giuseppe Cini segera membuka penyelidikan. Acerbi akan diperiksa dalam beberapa hari ke depan, dan jika dia tidak mengajukan pembelaan, dia akan menghadapi diskualifikasi. Mengingat presiden yang ada, kemungkinan besar jika dia mengakuinya, bek Inter tersebut malah akan mendapat denda yang besar. Marcus Thuram kepada Rai Sport berbicara tentang pertandingan melawan Roma dengan mengatakan, "Kami bermain sesuai kemampuan kami. Kami tahu bahwa di babak pertama, kami tidak melakukan hal yang benar. Di babak kedua kami tampil baik, kembali dengan keinginan untuk menunjukkan bagaimana kami bermain. Yang penting adalah kami adalah 24 pemain yang senang bermain bersama, dan saya pikir Anda bisa melihatnya di setiap hari Sabtu dan Minggu." Paolo Di Canio kepada Sky Sport mengatakan, Inter terlambat 3 tahun. Bagi saya, mereka adalah yang terkuat 3 tahun lalu, karena kurangnya pengalaman pelatih serta para pemain, mereka tidak mampu menang. Final tahun lalu memberikan motivasi yang besar, tahun ini mereka mengeluarkan segalanya karena tim sudah mencapai kematangan penuh, dan mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Evaristo Becalosi kepada Radio 24 mengatakan, "Saya akan memberitahu Anda, mengingat bagaimana perkembangan Inter, saya bosan dengan perburuan Scudetto. Yang mengesankan dari Nerazzurri adalah bahkan pemain terakhir yang datang sepertinya sudah berada di sana selama 5 tahun. Fallon Berami kepada DAZN mengatakan, Inter sebelumnya melakukan serangan dengan 3 starter, dan tidak ada kejelasan tentang posisi para pemain, tapi hari ini tim starter dan pemain cadangan yang masuk memberikan segalanya karena mereka tahu tugas yang mereka miliki. Inter memiliki skuad terlengkap, berkat bursa transfer hierarki yang tepat telah tercipta, tidak ada hal negatif dalam tim Nerazzurri. Dario Marcolin kepada DAZN mengatakan, Liga Champions akan menunjukkan seberapa jauh Inter telah berkembang, dan ini akan menjadi momen yang menentukan baik untuk Scudetto maupun jalur Eropa. Penyanyi Giuseppe Povia kepada Notizie.com mengatakan, Inter menang dan meyakinkan dengan permainannya dan perlengkapan ekstra yang mereka miliki. Mereka mendominasi di setiap sektor lapangan dan menunjukkannya bahkan ketika mereka tertinggal. Mereka memiliki nafas lebih dari semua tim lain. Saya berharap Inter dapat mempertahankan tren ini karena Juventus adalah tim yang tidak dapat diprediksi. Fabio Caressa kepada Sky Sport mengatakan, Romelu Lukaku menjadi yang terburuk di lapangan kemarin, tapi ini bukan pertama kalinya. Lukaku yang kita lihat selalu sama, kecuali di tangan Antonio Conte. Itu membuat saya berpikir bahwa Lukaku yang sebenarnya bukan yang itu, atau hanya Conte satu-satunya yang mampu memaksimalkan kemampuannya. Sementara itu, Marcus Thuram adalah rekrutan hebat bagi Inter. Kita harus memberi selamat kepada klub Nerazzurri atas reaksi mereka terhadap kepergian pemain-pemain penting. Di bursa transfer yang sulit, dengan parameter 0 atau hampir 0, mereka selalu berhasil mendapatkan yang terbaik. Thuram yang meluap-luap di babak kedua kemarin memberitahu kita banyak hal tentang mengapa Inter mendominasi.
Marco Parolo kepada DAZN mengatakan, level yang telah dicapai Barella adalah sebuah kejutan dibandingkan dengan dampak fisiknya. Dia menunjukkan dominasi di lapangan bahkan di level Eropa. Saya tidak menyangka dia bisa mencapai standar ini. Kesinambungan yang dia miliki dalam karirnya adalah sebuah kejutan. Musim ini juga dia mempertahankan standar yang tinggi. Dia termasuk yang terkuat di Italia, dia juga seorang pemimpin, dan dia terus berkembang. Sementara Frattesi adalah kuda lepas yang berjalan sendirian. Alessandro Matri kepada DAZN mengatakan, bagi saya, dampak Frattesi sangat buruk, sementara Barella terkadang terbantu. Saya ingin melihat reaksi Barella bersama pelatih yang menempatkannya bersaing dengan rekan setimnya sejak awal. Saya tidak menyangka dia bisa mencapai level ini. Simone Inzaghi melindungi Barella karena kejutan sebenarnya adalah Frattesi. Datang dari Sassuolo ke tim yang mengharuskan Anda menang, Frattesi memberikan pengaruh penting di tim nasional dan Inter. Dia bisa menjadi gangguan bagi seorang starter. Simone Inzaghi melindunginya, dan begitulah cara untuk membangun starting 11. Riccardo Montolivo kepada DAZN mengatakan, tim asuhan Simone Inzaghi sudah matang dan sadar, tidak lagi sama dengan 2 tahun lalu yang kehilangan Scudetto ke AC Milan. Mereka punya satu pertandingan tersisa, memenangkan Piala Super dan di pertandingan kedua, mereka bermain bagus melawan Juventus dan Roma. Sejak kedatangan BP Marotta, Inter telah menertibkan sektor juara para manajer, lalu di sana juga merupakan kelebihan pelatih dan tim. Bagi saya, bar Scudetto Inter sudah 99% terisi sejak hari pertama. Gigi De Agostini kepada Tutto Sport mengatakan, Juventus menjalani musim yang luar biasa, dan berdasarkan apa yang telah mereka tunjukkan, mereka mempunyai tugas untuk berusaha. Tentu saja Inter memiliki skuad yang lebih kuat, lebih luas, dan lebih berpengalaman. Perbedaannya terletak pada perubahan yang tersedia. Nerazzurri memiliki pemain di bangku cadangan yang bermain sebagai starter di hampir setiap tim. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa Inter sudah dewasa, tidak lagi gila. Hal itu terlihat dari jelasnya jalan yang diambil Nerazzurri di tahun 2024 ini, dan tidak hanya Scudetto, Simone Inzaghi juga bisa mengincar Liga Champions. Pengalaman Eropa tahun lalu telah membuat grup dan pelatih berkembang, dan kini mereka bertujuan untuk mengulangi perjalanan musim lalu dengan mencapai final Liga Champions. Thuram telah menjadi permata dan Lautaro tumbuh dengan cara yang luar biasa. Lautaro Thuram telah menjadi kekuatan pendorong seluruh tim, sebuah kepastian yang memungkinkan banyaknya solusi untuk menyakiti lawannya. Sementara itu, di lini pertahanan Inter juga membuat lompatan penting, dengan penambahan Pavard telah meningkatkan keseluruhan lini secara signifikan. Dengan demikian, serangan terbesar di Eropa pun tidak menakutkan bagi Nerazzurri. Terakhir, di lini tengah, selain kualitas, Barella Calhanoglu Mkhitaryan merupakan trio yang juga menjamin voltase besar pada keseluruhan sistem, tak pelak mereka mampu mematahkan perlawanan lawan. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa kalender pertandingan tahun 2024 sejauh ini tidak berjalan baik bagi Inter, namun mereka berhasil merespon dengan cara yang mungkin tidak dapat dibayangkan oleh siapapun, yaitu dengan memenangkan semua pertandingan di awal tahun ini. Kini terdapat 15 pertandingan tersisa di Serie A, namun, bagi Inter, rintangan yang sangat tinggi hanya ada 5 pertandingan lagi, yaitu melawan Atalanta, Napoli, Milan, dan Lazio yang akan dimainkan di Meazza, termasuk derby di kandang Rossoneri, sedangkan satu-satunya laga tandang adalah melawan Bologna pada tanggal 10 Maret. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa Marcus Thuram mengikuti saran dari Simone Inzaghi, stafnya dan Mkhitaryan. Sejak berada di Inter, dia telah mengubah sesuatu dalam pola makan dan sesi latihan yang dipersonalisasi untuk menjadikan dirinya lebih terstruktur sebagai seorang striker murni.
Dan dalam hal ini, Mkhitaryan memberikan andil yang besar. Lele Adani kepada Domenica Sportiva mengatakan, di babak kedua pertandingan Roma versus Inter saya melihat perbedaan yang jelas pada level taktis. Barella di antara lini dan pemain kelima menyerang dengan kuat, semacam 3-3-4. Ketika mereka memulai dari belakang, dengan kombinasi yang bagus, mereka terbang ke arah gawang dan siap menyerang lagi jika kehilangan penguasaan bola. Ketika mereka menggiring bola, tim berhasil membuat dua pemain sayap berlari dan mencetak gol. Ketika mereka bermain seperti ini, Inter tidak dapat dilawan.